Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tampaknya akan kembali melakukan perubahan besar pada susunan pemain. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Filipina dalam lanjutan Piala AFF 2022. Laga keempat alias terakhir di grup A ini akan digelar di Stadion Rizal Memorial Manila. Laga ini sangat penting untuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda harus menang agar bisa mengamankan tiket ke babak semifinal. Menghadapi laga ini, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tampaknya akan kembali melakukan perubahan besar pada susunan pemain. Hal serupa pernah ia lakukan saat Timnas Indonesia menang 7-0 di markas Brunei Darussalam. Pada laga itu, Coach Shin berani menampilkan formasi yang lebih ofensif. Opsi serupa tampaknya akan dipakai dalam laga melawan Timnas Filipina. Egy Maulana Fikri tampil cukup apik pada 3 laga Piala AFF 2022. Timor X Timor pemain FK Senica ini sudah mencetak 2 gol pada ajang tersebut. Namun Egy mengalami sedikit masalah pada kakinya saat Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Thailand. Egy tak mampu menyelesaikan pertandingan itu. Ia harus ditarik keluar dan posisinya digantikan Sadil Ramdhani. Shin bisa saja mengambil opsi mengistirahatkan Egy. Beberapa pemain lain seperti Yaakob Sayuri dan Sadil Ramdhani bisa mengisi pos yang mungkin ditinggalkan Egy. Timnas Indonesia era Sintayong cukup fleksibel dalam bermain. Mereka menerapkan pola permainan tergantung siapa yang dihadapi. Formasi yang diterapkan pun bisa menjadi formalitas di atas kertas saja. Pergerakan pemain dan siapa yang dipilih mengisi starting line up biasanya tak tergoda. Namun menghadapi Filipina, Shin bisa kembali menerapkan skema ofensif. Di lini tengah, Mark Klok dan Rachmat Irianto bisa menjadi opsi sebagai 2 gelandang. Irianto lebih defensif, sementara Klok lebih berani maju ke depan. Formasi itu juga membutuhkan seorang gelandang pengatur serangan yang mumpuni. Timnas Indonesia memiliki sosok menarik di posisi itu, yakni Marcelino Ferdinand dan Syahrian Abimanyu. Marcelino bisa menjadi opsi menarik bagi Shin. Sejauh ini pemain berusia 18 tahun itu baru dimainkan 2 kali oleh Shin. Di sisi sayap kanan, Witan tetap menjadi pilihan utama. Ia bisa didampingi Sadil Ramdhani atau Yaakob Sayuri di sisi sayap yang lain. Timnas Indonesia kehilangan 1 pemain penting untuk melawan Filipina dalam laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina. Pemain yang tidak bisa dimainkan dalam pertandingan tersebut adalah Jordi Amat. Ia harus absen lantaran terkena akumulasi kartu. Kartu kuning pertama diterima Jordi Amat saat Timnas Indonesia menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 23 Desember 2022. Sementara kartu kuning kedua didapatnya ketika laga kontra Thailand. Meski begitu, pria yang akrab disapa Iwan Bule tak khawatir. Sebab pelatih Timnas Indonesia, Sintayong punya alternatif. Juru taktik asal Korea Selatan itu punya 2 pilihan pemain untuk mengisi pos back tengah yang tak bisa diisi Jordi Amat. Dia adalah Rizky Ridho dan Hansa Muyama untuk mendampingi Fahrudin Arianto. Timnas Indonesia jadi tim yang paling sering bikin pelanggaran. Timnas Indonesia bermain tidak maksimal ketika ditahan imbang Timnas Thailand dengan skor 1-1 dalam laga lanjutan grup A Piala AFF 2022. Hasil ini pun jadi bahan evaluasi untuk pelatih Sintayong. Betapa tidak, Timnas Indonesia mencatatkan jumlah pelanggaran yang sangat tinggi pada pertandingan ini.